ketemu lagi sama Bu Sinta. Hari ini Bu Sinta pengen ajak kakak-kakak SD 3 untuk membuat proyek kita di tema kedua. Ada yang masih inget gak ketika brainstorming kemarin kita mau bikin apa? Ya, betul. Nah, kita mau bikin alat penyaring air sederhana. Nah, Bu Sinta di sini karena temanya iklim dan cuaca, kita ingin belajar nih bagaimana sih cara memanfaatkan air. Nah, di sekolah juga kan tema kita itu water conservation atau konservasi air, di mana kita belajar untuk bisa menghemat air dan juga memanfaatkan air yang sudah dipakai sebelumnya. Oke, langsung aja ya Kak, Bu Sinta akan menjelaskan nih alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan di percobaan kita kali ini untuk membuat proyek alat penyaring air sederhana. Oke, yang pertama Bu Sinta akan kasih tahu alat dan bahannya nih. Yang pertama Bu Sinta pakai botol aqua bekas 1,5 liter yang besar nih. Kemudian Bu Sinta potong bagian atasnya dan Bu Sinta bolongin bagian bawahnya. Fungsinya sebagai jalan masuk dan keluarnya air ketika nanti kita pengen menyaring. Nih ya, dibolongin kayak gini. Oke, kemudian bahan yang kedua Bu Sinta pakai batu kerikil. Nah, kemarin Bu Sinta udah sempat cuci nih sama Pak Mansur batu kerikilnya, dicuci sampai bersih banget sama Pak Mansur sama Bu Sinta. Jadi teman-teman sebelum membuat alat penyaringan air sederhana ini, teman-teman harus cuci bersih semua alat bahannya. Kerikilnya dicuci sampai bersih ya. Nah, kerikil ini fungsinya sebagai penyaring partikel kasar yang lolos dari saringan sebelumnya. Misalkan nih nanti di atasnya kerikil itu ada arang. Nah, kotoran-kotoran air yang tidak tersaring oleh arang, dia akan disaring lagi nih sama kerikil ini. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Sinta pakai pasir. Ini pasirnya juga sudah Bu Sinta cuci sama Pak Mansur kemarin. Fungsinya pasir ini dia untuk menahan endapan lumpur yang ada di air. Biasanya kalau air kotor itu kan dia ada lumpur-lumpurnya tuh. Nah, nanti ketika kita masukin ke alat penyaringan air tersebut, lumpur-lumpur itu akan tersaring duluan oleh si pasir-pasir ini. Jangan lupa dicuci dulu ya. Kemudian bahan yang keempat, Bu Sinta pakai arang. Nah, biasanya kalau untuk penyaringan air itu teman-teman pakai arang batok. Jangan lupa arangnya juga dipecahin dulu. Dipecahin jadi serpihan-serpihan kecil kayak gini nih. Nih, jadi serpihan-serpihan lebih kecil kayak gini. Ya, kalau bisa lebih kecil lagi nggak apa-apa. Jangan yang ukurannya besar-besar kakak masukin, karena nanti akan banyak rongga-rongga atau celah untuk air bisa langsung lolos ke bawah. Oke ya, ini pakai arang. Kemudian bahan yang terakhir, Bu Sinta pakai tisu atau bisa pakai kapas. Nah, tisu atau kapas ini untuk menyaring kotoran yang halus yang ada di air. Itu diatur oleh ketebalan dari tisu dan kapas tersebut. Jadi kalau semakin tebal biasanya semakin banyak yang tersaring ya. Jadi semakin bagus sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau ketebalan juga nanti penuh sama tisu dan kapasnya. Jadi diatur aja ya sekitar 5 atau 6 lembar aja. Oke, Bu Sinta juga pengen kasih tahu fungsinya arang ini, dia itu sebagai karbon aktif. Nah, karbon aktif ini adalah bahan yang menyerap dan menyaring kotoran. Arang ini juga bisa menyerap bau dan warna loh. Jadi kenapa airnya ketika disaring itu bisa jadi bening, bisa jadi bersih dan gak bau lagi, karena ada arang ini, dia menyerap bau dan warna di air keruh tadi. Oke ya. Next, langsung yuk Bu Sinta ajak kakak SD 3 untuk langsung buat alat penyaringan airnya. Diperhatikan ya. Oke, yang pertama kita masukin dulu tisu. Nah, kakak bisa siapin tisu sebanyak 5 atau 6 lembar. Nih Bu Sinta baru ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita masukin ya tisunya, kita padetin di dalam dalam botol aqua yang sudah tadi kita potong. Dibikin padat.
ditekan sampai dia mengisi bagian yang bawah. Oke, seperti ini. Kalau sudah, bahan yang kedua yang dimasukkan adalah kerikil yang tadi sudah dicuci. Yuk kita masukin pelan-pelan aja, dikit-dikit, biar dia enggak tumpah-tumpah ngelewatin tisunya. Ditumpuk sampai terlihat keluar dari tisunya nih, sampai kelihatan dari luar botol. Nah, nanti ketika kakak membuat video project ini, kakak bisa sambil menjelaskan fungsi dari si kerikil ini apa, fungsi dari si pasir ini apa, seperti yang tadi sudah Bu Sinta sampaikan. Jadi nanti di videonya kakak sambil presentasi manfaat-manfaatnya apa aja. Oke, sedikit lagi ya. Nah, kurang lebih kakak masukkan batuannya setinggi ini kerikilnya ya, nih setinggi ini. Nah, kemudian bahan yang kedua adalah areng yang tadi sudah kita cuci juga. Kita masukin ya. Oke, diratain sampai rata semua ini. Usahakan sampai celah-celahnya hampir nggak ada. Nah, kayak gini. Kalau sudah arem, kita lapisin lagi sama tisu beberapa lembar aja, 3 atau 4 deh. Boleh, Bu Sinta pakai 4 lembar untuk membatasi antara areng dan pasir supaya pasirnya tidak turun ke bawah. Ya, kita masukin lagi ya, dipadetin, tekan. Nah, kalau sudah selesai nih, masukin yang terakhir adalah pasirnya yang tadi sudah dicuci juga. Masukin. Pasirnya sampai setinggi ini dikira-kira aja, setinggi ini ya. Nah, setelah yang terakhir tadi pasir, kakak bisa tutup lagi. Kakak bisa tutup lagi sama tisu. Oke, step yang terakhir adalah teman-teman tumpuk lagi sama tisu atau kapas sebanyak 5-6 lembar. Oke, tumpuk lagi ya. Kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah tumpuk. Kemudian Bu Sinta masukkan lagi di atas, bagian paling atas. Nah, ini Bu Sinta padetin sampai tertutup semuanya. Oke, udah ya. Nah, jadi deh, ini alat penyaringan airnya. Sekarang kita coba yuk sama air keruhnya, apakah nanti dia keluar jadi air bersih. Kita sudah siapin gelas bersihnya ya, ini tadi sudah dicuci. Kita taruh di bawahnya. Kemudian Bu Sinta punya air keruhnya. Tada. Nah, kita masukin ya. Bismillahirrahmanirrahim.
penyaringan airnya. Coba teman-teman lihat. Kita tambahin lagi. Ini perbandingannya ya, ini adalah air keruh yang tadi kita tuangkan pertama kali, dan yang di sebelah ini nih yang lagi proses turun air ini adalah hasil filter dari alat penyaringan air yang sudah kita buat. Kelihatan kan bedanya? Nah, kalau misalkan teman-teman airnya masih terlihat keruh ketika melakukan penyaringan, boleh dilakukan atau diulang berkali-kali supaya nanti dapat hasil air yang lebih jernih. Ya, selesai deh alat penyaringan airnya kita buat. Teman-teman boleh ya langsung dicoba di rumah. Jangan lupa nanti ketika buat video bisa sekaligus presentasi apa sih manfaat dari kita membuat alat filter air ini, dan bahan-bahannya, fungsinya, dan manfaatnya untuk apa ya. Boleh teman-teman sambil ceritakan ketika teman-teman membuat video nanti. Oke, Bu Sinta sudahi dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen di kolom komentar SAI Studal supaya video ini bisa jadi bahan belajar buat teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.